Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Depiani dari kelas manajemen 5E, NPM 2101177. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis saya mengenai strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Shopee Indonesia. Shopee ini termasuk perusahaan yang bergerak di industri e-commerce. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu sejarah. Di dalam sejarahnya, terdapat dua orang yang dianggap sebagai pendiri Shopee, yaitu Chris Peng dan Porsley. Chris Peng sekarang ini sudah menjadi CEO Shopee. Pertama kali Shopee diluncurkan yaitu pada tahun 2015, tepatnya di Singapura. Sejak saat itu, Shopee mulai memperluas jangkauannya ke Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Taiwan. Shopee sendiri berdiri di bawah naungan Sea Group atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Garena. Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Legend S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 11410 Indonesia. Di akhir tahun 2019, pertumbuhan marketplace Shopee berkembang dengan sangat pesat, khususnya di Indonesia. Di kuartal 4 pada tahun 2019, Shopee telah sukses menggeser marketplace Tokopedia sebagai salah satu platform belanja online yang paling populer di Indonesia. Di sini, Shopee bisa meraih sampai 72,9 juta pengguna. Selain itu, marketplace yang dikenal dengan sebutan si Oren ini juga menjadi salah satu aplikasi e-commerce nomor 1 di Google Play Store Indonesia. Sedangkan di wilayah Asia Tenggara, Shopee telah sukses menggeser posisi Lazada dari sisi unduhan aplikasinya dan kunjungan di mana Shopee mampu meraih sampai 2 miliar kunjungan. Lalu, jika dilihat dari segi pendapatan, Shopee sudah mampu meraih pendapatan sampai 13,2 triliun rupiah. Yang kedua yaitu logo Shopee. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan logo ini. Logo ini merupakan gabungan dari 3 unsur yaitu gambar keranjang, huruf S, dan warna orange. Gambar keranjang ini dapat diartikan keranjang belanja, S merupakan simbol dari kata Shopee, dan orange didefinisikan sebagai warna hangat yang menarik dan meningkatkan perhatian pembeli. Yang ketiga, visi dan misi perusahaan. Yang pertama, visi Shopee ini yaitu menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia. Yang kedua, misi Shopee yaitu mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Yang keempat, terdapat strategi Shopee. Pernyataan yang diperoleh melalui Rizky Yanuar sebagai Country Brand Manager Shopee mengenai strategi Shopee dalam meningkatkan penjualan menunjukkan bahwa Shopee melakukan beberapa strategi, yaitu yang pertama, melakukan teknik strategi pemasaran dengan mengikuti tren dan penguatan brand dengan menggunakan hal-hal yang sedang viral untuk dijadikan konten pemasarannya, sehingga masyarakat jadi lebih mudah mengingat dengan brandnya. Seperti pada iklan Shopee yang menggunakan Jokowi KW dengan wording sepedanya mana, masyarakat yang sudah akrab dengan ciri khas Pak Jokowi yang suka bagi-bagi sepeda sehingga iklan tersebut gampang diingat masyarakat. Dan iklan ini berhasil meraih kemenangan dalam kategori iklan paling berkesan dalam Bright Awards Indonesia pada tahun 2017 lalu. Strategi yang kedua yaitu menggunakan media yang tepat. Sejak awal kemunculannya, Shopee memfokuskan bisnis pada pengguna mobile alias aplikasi ponsel. Brand ini lantas dikenal sebagai pelopor aktivitas belanja melalui ponsel. Lalu yang selanjutnya yaitu promo irit hasil selangit. Adalah senjata Shopee yang disukai banyak konsumen. Sampai saat ini, Shopee masih memberikan promo gratis ongkir bagi para penggunanya. Ongkir diberikan dengan batas pembelian tertentu, meski nominalnya tidak terlihat besar bagi calon konsumen, namun ongkir gratis bisa jadi daya tarik yang memikat. Yang selanjutnya yaitu jaminan harga termurah. Untuk bisa bersaing dengan marketplace lainnya, Shopee menggunakan kampanye garansi harga termurah, uang kembali 2 kali lipat. Jaminan inilah yang membuat pengguna Shopee tidak lama berpikir untuk terus melakukan transaksi. Yang kelima yaitu punya target pasar yang jelas. Target pasar Shopee adalah perempuan. Hal ini karena pengguna e-commerce di Indonesia didominasi oleh perempuan, terutama perempuan usia muda. Poin selanjutnya yaitu keuntungan Shopee.
Berdasarkan analisa dari berbagai sumber dan pengamatan yang dilakukan oleh Muhammad Hilmi Simatul Abror, terdapat beberapa sumber pendapatan Shopee. Yang pertama yaitu Shopee dapat uang dari iklan. Semakin ketat persaingan penjual di Shopee dan semakin banyak produk yang dijual, membuat penjual baru kesulitan untuk menampilkan produknya di halaman pencarian produk Shopee. Shopee kemudian menyediakan iklan bagi penjual agar produknya bisa tampil di bagian atas saat pembeli mengetikkan pencarian produk. Yang kedua, sumber pendapatan Shopee dari jasa kirim. Di awal-awal keberadaannya, jasa pengiriman yang digunakan oleh Shopee masih menggunakan jasa pihak ketiga. Namun, Shopee sudah punya jasa pengiriman yang dikelola oleh sendiri, yaitu Shopee Express. Apalagi biaya ongkos kirimnya juga lebih murah, jadi bisa menjadi alternatif bagi pembeli. Yang ketiga, biaya admin Shopee Mall. Bagi penjual terpilih di Shopee yang memenuhi kriteria, memberikan pengalaman berbelanja online terbaik, bisa mendaftar menjadi penjual di Shopee Mall. Salah satu kelebihan dari Shopee Mall, produk akan lebih mudah muncul di halaman pencarian. Sebagai kompensasinya, Shopee akan mengenakan biaya admin terhadap penjualan produk di Shopee Mall. Yang keempat adalah mengelola uang ShopeePay. Nah, dari uang yang terkumpul di ShopeePay ini, Shopee bisa mendapatkan keuntungan dengan mengelolanya. Uang dari ShopeePay bisa diinvestasikan, bisa didepositokan, atau instrumen investasi lainnya yang memberikan keuntungan pada Shopee. Selanjutnya, pembahasan. Proses pemilihan strategi pemasaran membutuhkan pertimbangan cermat atas jumlah tipe informasi. Yang pertama yaitu tujuan atau sasaran Shopee. Tujuan awal dari adanya marketplace Shopee adalah untuk memudahkan bertemunya antara penjual dan juga pembeli dalam satu platform toko online. Tak hanya itu, marketplace yang satu ini juga memiliki tujuan, yaitu memudahkan para pembeli untuk memenuhi kebutuhan mereka. Shopee menembus ke semua segmentasi, namun Shopee memiliki target khusus, yaitu wanita. Alasan Shopee memilih gender wanita sebagai target utamanya karena wanita suka belanja baik secara online dan offline. Yang kedua, peluang pasar Shopee. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia memerlukan kebutuhan untuk keberlangsungan hidup. Di zaman modern, yang awalnya kebutuhan primer semula manusia hanya sandang, pangan, dan papan, kini juga memiliki kebutuhan lain yang dibeli untuk memenuhi keinginan manusia. Untuk mendapatkan barang dan jasa, manusia harus melakukan kegiatan belanja. Dengan diciptakannya Shopee, kita bisa lebih mudah berbelanja, menjelajah, dan menjual produk serta jasa apa saja dan di mana saja. Shopee dapat membantu para penjual lebih mudah menawarkan barang dagangan mereka dan membantu pembeli dalam melakukan transaksi serta berinteraksi langsung dengan para penjual melalui fitur live chat-nya. Dan yang terakhir adalah kesuksesan pasar Shopee. Jika dibandingkan dengan online marketplace buatan Indonesia, yakni Tokopedia dan Bukalapak, Shopee bisa dikatakan sebagai pendatang baru karena baru hadir di Indonesia tahun 2015. Namun, dari awal peluncurannya, Shopee sudah mendapatkan hati masyarakat Indonesia yang bisa dilihat di tahun 2015 Indonesia menjadi pasar terbesar Shopee. Sedangkan pesaingnya sudah ada sejak tahun 2009. Di 2017 hingga 2019, berturut-turut Shopee dapat menstabilkan posisinya di tingkat pertama pasar marketplace Indonesia. Poin terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Dari pembahasan yang telah saya paparkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, strategi yang dilakukan Shopee adalah melakukan teknik pemasaran yang mengikuti tren dan penguatan branding. Selain itu, Shopee menggunakan hal-hal yang sedang viral atau tren untuk materi konten pemasarannya, sehingga masyarakat atau pengguna lebih mudah ingat dengan brand Shopee. Yang kedua, Shopee memiliki target pasar yang jelas, yaitu perempuan, sehingga Shopee fokus pada kebutuhan-kebutuhan perempuan seperti produk kecantikan dan fashion. Kesimpulan yang ketiga yaitu Shopee memberikan promosi yang efektif dan tepat sasaran untuk mengikat calon pembeli. Dan yang terakhir yaitu Shopee menggunakan slogan kampanye garansi harga termurah, uang kembali 2 kali lipat. Pasang harga dengan percaya diri inilah yang menjadi daya tarik online shop Shopee sehingga dapat bersaing dengan marketplace lainnya. Lalu saran saya untuk Shopee yang pertama yaitu untuk meningkatkan hubungan dengan konsumen, Shopee sebaiknya dapat membuat komunitas khusus dengan konsumen yang berbelanja pada aplikasi Shopee. Dengan adanya komunitas, konsumen bisa mendapatkan informasi penting seputar fitur, event terbaru, berbagi pengalaman atau tips berbelanja dengan pengguna lainnya, atau lain-lain mengenai Shopee. Dengan semakin eratnya hubungan antara Shopee dengan konsumen,
akan membuat konsumen senang, merasa diakui, dan memberikan pengalaman lebih bagi konsumen sehingga Shopee akan terus berada pada benak konsumen. Yang kedua, sebaiknya Shopee bisa terus mempertahankan program gratis ongkos kirim kepada konsumen agar niat konsumen untuk melakukan pembelian ulang dapat semakin sering dan tinggi. Sekian penjelasan saya mengenai analisis strategi Shopee. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.